perdata pertama kali diperkenalkan oleh Prof. Doji Dibuno sebagai terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu Burger Richard Witbeck (BW) pada masa penduduk Jepang. Di samping istilah itu, sinonim hukum perdata adalah civil card dan privat card. Para ahli memberikan batasan hukum perdata seperti berikut. Van Nuyen mengartikan hukum perdata khusus pada abad ke-19. Suatu peraturan yang mengatur tentang hal-hal yang sangat esensial bagi kebebasan individu seperti orang dan keluarganya. Hak milik dan perikatan, sedangkan hukum publik memberikan jaminan yang minimal bagi kehidupan pribadi. Perdata lain yaitu format mengartikan hukum perdata adalah aturan-aturan atau norma-norma yang memberikan batasan dan oleh karenanya memberikan perlindungan pada kepentingan perseorangan dalam perbandingan yang tepat antara kepentingan yang satu dengan kepentingan yang lain dari orang-orang dalam suatu masyarakat tertentu, terutama yang mengenai hubungan keluarga dan hubungan lalu lintas. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pengertian hukum perdata yang dipaparkan para ahli di atas kajian utama pada peraturan tentang perlindungan antara orang yang satu dengan orang lain. Akan tetapi, di dalam ilmu hukum, subjek hukum bukan hanya orang, tetapi badan hukum juga termasuk subjek hukum. Jadi, untuk pengertian yang lebih sempurna, yaitu keseluruhan kaidah-kaidah hukum dalam kurung baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur hubungan antara subjek hukum suatu dengan yang lain dalam hubungan kekeluargaan dengan di dalam pergaulan kemasyarakatan. Arti luas hukum perdata dalam arti luas adalah bahwa hukum sebagaimana tertara dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam kurung BW, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan perseorangan, dan juga Kitab Undang-Undang Hukum dengan Witbeck van Comprehended dalam kurung WPK beserta sejumlah undang-undang yang disebut undang-undang tambahan lainnya seperti yang ada dalam KUH Perdata, KUHD, serta sejumlah undang-undang tambahan dalam kurung UU Pasal Moral, UU tentang PT, dan sebagainya. Arti sempit hukum perdata dalam arti sempit yaitu hukum perdata sebagaimana yang terdapat dalam KUH Perdata saja. Hukum perdata material adalah menerangkan perbuatan-perbuatan apa yang dapat dihukum serta hukuman-hukuman apa yang dapat dijatuhkan. Hukum material menentukan isi suatu perjanjian, suatu hubungan atau suatu perbuatan. Dalam pengertian hukum material, perhatian ditunjukkan kepada isi perdata. Pengertian hukum perdata formal adalah menunjukkan cara mempertahankan atau menjalankan peraturan-peraturan itu dalam perselisihan, maka hukum formil itu menunjukkan cara menyelesaikan di muka hakim. Hukum formil disebut pula hukum acara. Dalam pengertian hukum formil, perhatian ditujukan kepada cara mempertahankan atau melaksanakan isi peraturan. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan timbulnya sanksi yang tegas dan nyata. Sumber hukum perdata adalah asal mula hukum perdata ditemukan. Format membagi sumber hukum perdata menjadi 4 macam, yaitu KUH Perdata, traktat, jurisprudensi, dan kebiasaan. Dari keempat sumber
hak dan jurisprudensi. Sumber hukum perdata tidak tertulis adalah tempat ditemukannya kaidah hukum perdata yang berasal dari sumber tidak tertulis seperti terdapat dalam hukum kebiasaan. Yang menjadi sumber hukum perdata tertulis yaitu 1. AB Algemeen Verordeningen van Wetgeving, ketentuan umum pemerintah Hindia Belanda. 2. KUH Perdata dalam kurung BW. Ketiga, KUH dan keempat UU nomor 1 tahun 1974. 5 UU nomor 5 tahun 1960 tentang agraria. Sistematika yang di dalam bahasa Inggris disebut Wiskunst, bahasa Belandanya yaitu Systematicum, yaitu susunan atau struktur dari kitab undang-undang hukum perdata di negara-negara yang menganut sistem common law, tidak mengenal bagi antara hukum publik dan hukum privat, sehingga hukum perdata tidak dibuat dalam sebuah kodifikasi, tetapi ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hukum. Sistematika KUH Perdata yang berlaku di Indonesia meliputi buku 1 tentang orang, buku 2 tentang hukum perdata, buku 3 tentang perikanan, buku 4 tentang pembuktian dan daulah rasa. Di negara Belanda, kitab undang-undang hukum perdatanya telah dilakukan penyempurnaan. Dengan adanya penyempurnaan itu, maka terjadi perubahan sistematika, yaitu semula hanya terdiri atas 5 buku, yaitu meliputi buku 1 tentang hukum orang dan keluarga, buku 2 tentang badan hukum, buku 3 tentang hukum kebendaan, buku 4 tentang dalu rasa. Asas-asas hukum perdata. Beberapa asas yang terkandung dalam KUH Perdata yang sangat penting dalam hukum perdata adalah 1. Asas kebiasaan berkontrak. Asas ini mengandung pengertian bahwa setiap orang dapat mengadakan perjanjian apapun juga, baik yang telah diatur dalam undang-undang maupun yang belum diatur dalam undang-undang. Dalam kurung lihat pasal 1338 KUH Perdata. 2. Asas konsensualisme. Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam pasal 1320 ayat 1 KUH Perdata. Pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat hanya berjanji adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan adalah persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Ketiga, asas kepercayaan. Asas kepercayaan mengandung pengertian bahwa setiap orang yang akan mengadakan perjanjian akan memenuhi setiap prestasi yang diadakan di antara mereka di belakang hari. Keempat, asas kekuatan mengikat. Asas kekuatan mengikat ini adalah asas yang menyatakan bahwa perjanjian bahwa mengikatkan bagi para pihak yang mengikat diri pada perjanjian tersebut dan sifatnya hanya mengikat. Sejarah hukum perdata di Indonesia. Hukum perdata yang berlaku di Indonesia merupakan produk hukum
perdata Belanda yang diberlakukan asas konkordansi, yaitu hukum yang berlaku di negara jajahan (Belanda) sama dengan ketentuan yang berlaku di negara penjajahan secara makrospasial. Perubahan-perubahan yang terjadi pada hukum perdata Indonesia. Pertama, pada mulanya hukum perdata Indonesia merupakan ketentuan-ketentuan pemerintahan Hindia Belanda yang diberlakukan di Indonesia. Kedua, dengan konkordansi pada tahun 1847 diundangkan KUHP Perdata (BW) oleh pemerintah Belanda. Dalam perspektif hukum sejarah, hukum perdata yang berlaku di Indonesia berbagi dalam dua periode, yaitu periode sebelum di Indonesia merdeka dan periode setelah Indonesia. 1. Hukum perdata pada masa penjajahan Belanda. Sebagai negara jajahan, maka hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum bangsa penjajahan. Hal yang sama untuk hukum perdata yang diberlakukan bangsa Belanda untuk Indonesia mengalami adopsi dan perjalanan sejarah yang sangat panjang. Pada mulanya, hukum perdata Belanda dirancangkan oleh suatu kepentingan yang dibuat tahun 1814 yang diketahui oleh Mas C.M. Capes tahun 1776 sampai 1824, menyampaikan rencana kode hukum tersebut pada masa pemerintahan Belanda berdasarkan pada hukum Belanda diberikan oleh ONKPRS. 2. Hukum perdata sejak kemerdekaan. Hukum perdata yang berlaku di Indonesia didasarkan pada pasal 2 Aturan Pemilihan Undang-Undang tahun 1945 yang pada pokoknya menentukan bahwa segala peraturan yang dinyatakan masih berlaku sebelum adanya peraturan baru menurut undang-undang, termasuk di dalamnya hukum perdata Belanda yang berlaku di Indonesia. Hal ini untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum dibanding hukum perdata. Menurut Sudikno Mertukusumo, berlaku hukum perdata Belanda tersebut didasarkan pada beberapa pertimbangan. Selain itu, secara keseluruhan hukum perdata di Indonesia dalam perjalanan sejarahnya mengalami beberapa proses berupa perubahan tersebut disesuaikan kondisi bangsa Indonesia sendiri. Hukum perdata ini meliputi 6 pembahasan, yaitu hukum agraria, hukum perwakilan, hukum Islam yang disebutkan hak tanggung atas tanah beserta badan-badan yang berkaitan dengan tanah, jaminan fidusial, dan lembaga perjaminan simpanan. Kesimpulan yang dapat diambil dalam hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antara individu dalam pergaulan masyarakat, sedangkan hukum perdata material adalah menerangkan perbuatan-perbuatan apa yang dapat dihukum serta hukuman-hukuman apa yang dapat dijatuhkan. Hukum perdata formal adalah menunjukkan cara mempertahankan atau menjalankan peraturan-peraturan itu dalam perselisihan, maka hukum formil itu menunjukkan cara menyelesaikan di muka hakim. Dalam hukum perdata juga ada asas-asas dan juga sumber-sumber hukum, sejarah hukum perdata di Indonesia juga tak lepas dari Belanda. Sekian dari presentasi saya, diucapkan terima kasih.